Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asma'u hal sami'tu annahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasadaqa bihim wa kadzabihim wa anahum ala zulmihim fa laysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridil alayhi haud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi wa taqullah faqad hadzal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak-bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang dimuliakannya, hari-hari ini boleh dibilang hari-hari yang panas. Panas bukan cuma sekedar cuaca yang sudah mulai banyak hujan, tapi panas karena kita dijejali suasana atmosfer menjelang pencoblosan 14 Februari. Kita pilih siapa nih ya? Aduh, nomor ini begini, nomor itu begitu, nomor yang anu begono gitu. Sebagian dari kita bahkan berpendapat malah percuma lah, nyoblos-nyoblos juga. Siapapun pemimpinnya sama aja. Gua tetap miskin, gua tetap marbot masjid, nasib nggak berubah. Gua tetap cuma jadi pengangguran atau ojek online atau keliling-keliling bawa kopi, Starbucks keliling dan seterusnya dan sebagainya. Nggak berubah, percuma katanya. Orang-orang itu cuma bisa janji-janji doang. Waktu kampanye semua demi rakyat, untuk rakyat, bela rakyat. Tapi begitu jadi pejabat, kelakuannya laknat, bejat, bermental aman murad, menjual negara kepada oligarki asing dan asing. Percuma dik, gua gak ikut-ikutan. Sebel gua. Bapak serta saudara kami hormati yang Allah muliakan, sikap seperti ini sebetulnya bisa kita maklumi, tapi tidak bisa dibenarkan. Bisa dimaklumi karena faktanya memang seperti itu. Pemimpin bahkan presiden datang sini berganti, semuanya berjanji untuk rakyat, untuk rakyat, untuk rakyat, tapi kelakuannya kita sama-sama tahu. Janjinya hebat-hebat. Nanti kalau saya jadi presiden, misalnya begitu, ada yang begitu misalnya, saya akan stop impor, bohong. Saya akan stop utang luar negeri, bohong. Utangnya sudah hampir 8.000 triliun. Yang kalau dibagi rata 278 juta penduduk Indonesia, maka masing-masing warga Indonesia termasuk bayi yang baru lahir menanggung utang 28 juta rupiah. Ini ngeri sekali. Bohong. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Misalnya ada yang ngomong seperti itu, bohong. Kalau lu punya 11 triliun, 11.000 triliun, bayar tuh utang. Jadi anggaran negara kita, APBN kita tidak untuk bayar utang. Tahu nggak Bapak saudara saya hormati? APBN kita 2023 kemarin, anggaran bayar utang untuk bayar bunganya saja. Bunganya saja 460 triliun. Itu duit kalau ditaruh di sini ratusan ribu semua nggak muat nih masjid Jami Al-Jihad nih. 460 triliun buat bayar bunganya saja. Bayar cicilannya 600 triliun lebih. Jadi bayar utang kita 1.000 triliun lebih. Akibatnya apa? Anggaran untuk sosial yang namanya subsidi listrik, BBM,
gas, BPJS, segala macamnya semuanya naik karena anggarannya disedot buat bayar utang. Bohong semuanya. Jadi gua nggak mau ikut-ikutan, percuma, muak gua. Ini mobil luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit, misalnya ada yang ngomong gitu. Sampai hari gini kita nggak lihat. Bohong semua. Nah, Bapak Saudara yang saya hormati, kenapa saya katakan bisa dimaklumi tadi, tapi tidak bisa dibenarkan? Karena dalam Islam, Bapak Saudara yang saya hormati, memilih pemimpin adalah persoalan yang sangat serius, sangat serius. Begitu seriusnya, bahkan ketika Rasulullah SAW wafat pun, setelah beliau dimandikan, dikafani, dan disolatkan, tidak segera dikuburkan. Kenapa? Karena para sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Ali nggak ikutan ya. Dan semua tokoh-tokoh utama sedang berembuk siapa pengganti Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai khalifah, bukan sebagai nabi. Ini menunjukkan sangat pentingnya pemimpin. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian pergi berdua melakukan safar, perjalanan, maka angkat salah satu di antara mereka menjadi pemimpin, menjadi amir safar. Dahsyat. Pemimpin penting banget. Nah, sekarang kita mau nanya, pemimpin seperti apa? Bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita? Dalam mukadimah tadi saya baca surat At-Taubah, surat yang ke-22 ayat, surat ke-9 ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidu aba'akum wa abna'akum awliya'a. Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara sekalian sebagai pemimpin. Jadi kalau Al-Maidah ayat 51 yang dinistakan oleh Ahok itu hanya melarang kita memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani, ayat ini justru mengatakan jangankan Yahudi Nasrani, bapak kamu aja, saudara kamu aja, jangan kamu pilih jadi pemimpin. Kenapa? Kata Allah, inistahabul kufra alal iman. Jika bapakmu itu, saudara kamu itu lebih cenderung, lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Gimana kita tahu perbuatannya seperti apa? Kelakuannya seperti apa? Ucapannya seperti apa? Hukum peraturan perundangan yang dia buat seperti apa? Kalau semuanya itu menunjukkan tanda-tanda lebih mencintai, menyukai kekafiran berkeimanan, jangan kamu pilih walaupun itu bapak kamu sendiri, walaupun saudara kamu sendiri, jangan dipilih. Itu loh Pak, sekarang ini sholat saking ogahnya, habis sholat dolin nggak mau ngomong amin, itu melecehkan agama. Barangkali kita bilang, itu kan ada mazhab lain yang tidak menyebut amin secara keras. Oke, nggak apa-apa. Kita geser sedikit. Itu Pak, waktu tahiyat awal, tahiyat akhir, jarinya begini. Ini dusta yang sangat dahsyat, menghina syariat Islam. Mau mazhab apapun juga, sholat tetap waktu tahiyat tetap jari satu, tidak tangan jari dua. Nah kalau kelakuannya seperti ini, ucapannya seperti ini, jangan dipilih sebagai pemimpin. Jangan memilih orang yang didukung orang seperti ini, karena perbuatannya seperti ini. Kalau selama dia berkuasa, membiarkan atau mungkin bahkan memerintahkan pembantaian 6 laskar anak muda pengawal Habib Rizik, jangan dipilih orang seperti ini, atau jangan dipilih penerusnya. Kalau selama memimpin, dia membiarkan pembantaian ratusan petugas KPPS, hampir 900 orang mati, dicurangi, jangan. Karena apa kata Allah? Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa menjadikan orang-orang seperti sebagai pemimpin, fa ulaika humuz zalimun, maka orang yang menjadikan mereka pemimpin itu masuk orang-orang yang zalim. Bapak saudara yang saya hormati, hati-hati. Hati-hati kalau Allah sudah mengatakan orang zalim. Ini bukan stempel yang kaleng-kaleng, bukan ecek-ecek. Kalau Allah bilang kamu zalim, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Bahaya.
Karena dalam ayat lain surat Hud surat ke-13 ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu, dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim, bukan menjadi orang zalim, baru cenderung kepada orang zalim, fatamassakumun nar, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Belum menjadi orang zalim, saudara, baru cenderung kepada orang yang berperilaku zalim, fatamassakumun nar, yang membuat kamu disentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi awliya, dan mereka tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, ulaika tsumma la tunsarun, dan mereka tidak memperoleh pertolongan. Jangan, Pak, jangankan jadi orang zalim, cenderung kepada orang zalim saja disentuh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahaya, sungguh mengerikan. Masalah kepemimpinan sungguh benar-benar mengerikan. Bapak saudara saya hormati, barangkali kita akan mengatakan lagi-lagi, gak peduli, gue gak butuh siapapun, nomor 1, nomor 2, nomor 3, pret, gak ada urusan. Miskin-miskin juga, yang penting gue sholat bener, keluarga gue baik, gak nipu orang, gak merugikan orang, bahkan orang-orang tidur buat tahajud dan sebagainya terusnya. Udah, enough, cukup, sempurna sepertinya. Saya ingin mengingatkan dalam hadis yang saya bawakan dalam kalimat tadi, Rasulullah bersabda, saudara sekalian, asma'u, dengarlah oleh kalian, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaro, tahukah kalian bahwa sepeninggalku nanti ada para penguasa umaro, faman dakhala alaihim, dan barang siapa mengalami masa itu, fasadaqahum bikadzabihim, dan membenarkan kedustaannya, membenarkan kebohongan penguasa itu, wa anahum ala zulmihim, dan menolong kezalimannya, falaysa minni, kata Rasulullah SAW, dia bukan golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongannya, walaysa alayya al-hawl, dan dia tidak berhak mendekatiku di telaga Al-Kautsarku itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mengalami sebuah masa, ada penguasa yang berbohong, setiap hari menjadikan bohong menjadi kebiasaan yang luar biasa. Dari satu bohong lain, bohong yang berikutnya, dan seterusnya. Dan kita membenarkan, ngaco kayak di mana mungkin gue membenarkannya. Dengan kita tidak melakukan apa-apa, diam saja terkonyol kebohongan itu, maka itu termasuk membenarkan kebohongan. Jadi gimana dong? Kasih nasihat, gaya bener. Kasih kritik, kasih masukan, gaya bener. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Rasulullah bersabda, kalau di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, kekuatanmu. Bukan nggak punya kuasa ya. Oke, nggak apa-apa. Failan yastati fabilisan, ubah dengan lisan kamu. Beri nasihat, masukan, kritikan, saran. Jangan bercanda ada undang-undang ITE. Itu tetangga gue gara-gara ngomong tempat jin buang anak, mengkritik IKN, masuk penjaranya di bawah tanah 7,5 bulan, bareng-bareng Habib Rizik. Enak emangnya? Nggak bisa kita kritik-kritik, bahaya. Jadi gue nggak berani. Oke, nggak apa-apa. Fa'ilam yastati, jika kamu tidak mampu, faliqolbi, ubah kemungkaran itu dengan hati kamu. Caranya kamu benci terhadap kemungkaran itu. Kamu doakan kepada Allah, ya Allah, hambamu hidup di bawah kekuasaan penguasa yang zalim, pendusta, pembohong, mengkhianati amanat. Tapi hamba tidak berani apa-apa ya Allah. Hamba tidak punya kekuatan. Hamba tidak berani melakukan kritik dan saran. Jadi ya Allah, hamba benci dengan kemungkaran kezaliman ini ya Allah. Tolong engkau hancurkan kezaliman ini ya Allah. Boleh doa seperti itu? Boleh. Enggak apa-apa. Tapi Rasulullah mengatakan wadhalika ad'aful iman. Yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi Bapak, kalau kita membenci kemungkaran, kemudian kita
berdoa agar Allah hancurkan orang itu saja. Rasulullah sebutkan setipis-tipisnya iman, selemah-lemahnya iman. Maka kalau kita diam saja tidak melakukan apa-apa, pertanyaan saya, mohon maaf kalau saya keliru, kalau kita membenci dalam hati saja kemungkaran setipis-tipisnya iman, kalau kita tidak benci, tidak melakukan apa-apa, apakah masih ada iman dalam diri kita? Apalagi apakah terlibat dalam kemungkaran itu, ikut dalam paslon, dalam relawan, dalam segala macam. Padahal kita tahu dia pembohong, dia pendusta, dia zalim terhadap rakyatnya, merampas tanah rakyat, dirempang di mana rakyat yang membela haknya, dikirimkan tentara untuk memiting dan sebagainya terus. Kalau kita menjadi bagian dari itu, apakah masih ada iman dalam dada kita? Dan ketika Rasulullah belakang kata, laisa minni, mereka bukan golonganku. Pertanyaannya, kita jadi golongan siapa? Ditambah Rasulullah mengatakan, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Lalu kita menjadi golongan siapa? Golongan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Alhamdulillah bisa lagi. Jadi soal pemimpin betul-betul masalah yang serius. Please, hati-hati. Jangan sampai Allah golongkan kita menjadi orang yang zalim. Jangankan zalim, cenderung kepada orang yang zalim saja membuat kita disentuh api neraka. Alhamdulillah misalnya. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang hormati, sebagai penutup saya ingin mengutip saran dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memberikan saran kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua sebetulnya. Beliau berkata bahwa apabila Allah memberikan satu doa buat kalian, memberi kalian kesempatan satu doa, dan Allah pasti kabulkan, maka mintalah pemimpin yang adil. Kita mungkin bisa berdoa, ya Allah, berikan hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh, boleh. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Atau kita minta pada Allah, ya Allah, berikan hamba rezeki yang halal, baik, berkah, barokah, berlimpah. Boleh, boleh. Allah kabulkan. Tapi kalau kita diberi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang akhlaknya baik, nurut, patuh, pintar, dan sebagainya, diberi harta berlimpah sesuai doa kita tadi, tapi kita hidup di tengah-tengah penguasa yang zalim, dan kita tidak melakukan apa-apa seperti sabda Rasulullah SAW tadi, laisa minni wa lastu minhu, aku tidak termasuk golongannya dan dia tidak termasuk golonganku. Salah satu mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Allah Muhammad SAW adalah memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, saudara tahu syafaat Rasulullah SAW? Seberapapun besar dosa kita, kalau Rasulullah berikan syafaat, saya berikan syafaat saya kepada Fulan bin Fulan, Allahu Akbar, Allah masukkan si Fulan itu ke surganya dengan syafaat Rasulullah. Tapi pertanyaan saya terakhir, apakah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang yang bukan golongannya? Laisa minni, dia bukan golonganku, walastu minhu, dan aku bukan golongannya. Apakah syafaat Rasulullah akan diberikan kepada orang yang bukan golongannya, yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Nauzubillah. Kita ampun, mohon ampun pada Allah segala dosa-dosa kita, baik yang lalu, sekarang maupun akan datang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang masih lemah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Beri kami kekuatan, kemampuan dan keberanian untuk berkata yang benar walaupun di depan penguasa yang zalim ya Allah. Karena seperti sabda Rasulmu yang mulia bahwa jihad yang paling utama, afdalul jihad kalimatul adil indal ulama sultanul amal. Kalimat yang adil, jihad yang setinggi-tingginya sultan utama adalah mengatakan kebenaran di dalam penguasa yang zalim. Ya Allah, berikan kami kemampuan begitu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, kami amat mencintai negeri ini ya Allah. Beri kami pemimpin yang mencintai kami dan cinta pada kami ya Allah. Beri kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang tidak berkhianat atas amanah yang dipercayanya ya Allah. Jangan kami diberi pemimpin pendusta, pembohong, yang zalim. Jangan kami diberi pemimpin orang-orang yang sengaja meneruskan orang-orang seperti itu ya Allah. Ya Allah ya Allah. Beri para pemimpin kami hidayah-Mu ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan yang benar ya Allah, agar mereka benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia ya Allah, agar mereka berhenti menangkapi ulama dan aktivis Islam ya Allah, agar mereka berhenti memenjarakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika mereka menolak hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah, kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Engkau hinakan mereka, Engkau hancurkan mereka, Engkau binasakan mereka sebagaimana Engkau menghancurkan, membinasakan, menghinakan Fir'aun, Abraha, Namrud, kaum Haman dan para penguasa zalim lainnya. Semuanya teras Engkau ya Allah, kami hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu pula kami memohon. Tolong kami ya Allah, dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqim shalah.